Ketahuilah, seandainya umat bersatu padu ingin memberikan satu manfaat kepadamu, manfaat itu tidak akan pernah sampai kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya juga, ya, wa'lam law ijtama'u ala yadurruka bisyai', ketahuilah seandainya mereka bersatu padu ingin mencelakaimu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ayah bunda, pemirsa Alko Kids yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua dalam program perdana channel Alko Kids yang insyaallah di kesempatan-kesempatan ke depan juga akan banyak membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak dan keluarga. Dan di kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir bersama kita orang tua kita, guru kita, Ustaz Kiai Haji Syahrirno LC, yang tentunya juga sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan ini. Apalagi buat para jamaah ya yang sering mengikuti kajian-kajian beliau, juga para viewers yang ada di Alko Islam, channel Alko Islam yang juga banyak beliau isi. Yang insyaallah pada kesempatan hari ini akan membahas sebuah tema besar terkait dengan mendidik anak sebagai hamba Allah. Dan insyaallah itu akan menjadi tema kita di beberapa episode ke depan. Dan di kesempatan ini akan lebih spesifik membahas tentang mendidik anak untuk penguatan akidah. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru pulang umrah, Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan ini kita akan tanya-tanya sedikit terkait dengan penguatan akidah, ya, mendidik anak untuk penguatan akidah, yang tentunya menjadi sesuatu yang akan sangat bermanfaat bagi kita selaku orang tua, ayah bunda selaku orang tua, dan juga pasangan-pasangan baru mungkin ya yang juga dalam proses untuk mempersiapkan diri mendidik anak-anak mereka ke depan. Maka di kesempatan hari ini kita akan membahas hal-hal seputar itu. Mungkin saya bisa langsung saja ya terkait dengan pendidikan akidah untuk anak ini. Ada banyak hal yang biasanya ditanyakan oleh orang tua. Yang paling sering terlihat adalah di usia berapa sebenarnya anak-anak itu diajarkan hal-hal yang terkait dengan penguatan akidah. Sebaiknya di usia berapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayah bunda, para pemirsa Alko Kids yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pendidik terbaik yang pernah ada dan dilahirkan di atas muka bumi ini. Secara khusus tentunya bagaimana mendidik anak-anak kita, dan lebih spesifik lagi yaitu berkaitan dengan penanaman akidah dan penguatan dalam persoalan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan akidah dan tauhid kepada anak itu adalah wasiat dari orang-orang mulia, termasuk para nabi-nabi yang terdahulu. Kita bisa baca misalnya di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Allah SWT berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak-anaknya, begitu juga Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku,
Sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam sebagai agama bagi kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya. Kemudian di ayat 133 Allah SWT berfirman, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir ketika kematian menghampiri Nabi Ya'qub alaihissalam? Ketika itu beliau kemudian bertanya kepada putra-putranya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Maka putra-putranya kemudian memberikan jawaban, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidah. Kami akan beribadah menyembah Tuhanmu, Tuhannya nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Jadi mulai dari lahir sampai wafat, yang paling utama untuk ditanamkan kepada anak itu adalah masalah akidah. Sejak umur berapa? Semestinya sejak anak itu lahir sudah mulai ditanamkan tentang akidah. Sehingga beberapa ulama kita, meskipun ini beda pendapat di kalangan ulama, tapi dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan anak yang baru lahir dan menyuruhkan iqamah di telinga kirinya. Paling tidak ada 3 hadis yang menjelaskan hal tersebut, meskipun pada tiap-tiap hadis itu oleh sebagian ulama dipandang ada kelemahan di dalamnya. Tapi Imam At-Tirmizi, ya, salah seorang ulama hadis, diantaranya menilai hasan salah satu hadis yang berasal dari Abu Rafi yang menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu beliau, ketika dilahirkan oleh Fatimah. Ini satu bentuk penanaman akidah terhadap anak. Karena kalimat pertama yang didengar oleh anak tersebut begitu dia lahir ke muka bumi ini adalah kebesaran Allah SWT. Syahadat, baik itu syahadat tauhid maupun syahadatul rasul. Ya, ajakan untuk salat, ajakan menuju kemenangan, dan ditegaskan kembali dengan keesaan Allah SWT. Jadi sejak lahir sudah mulai diperdengarkan kalimat tersebut. Bahkan orang tua semestinya sudah mulai dari anak itu lahir sampai umur 2 tahun selalu menyebut kalimat-kalimat Allah diperdengarkan di telinga anak tersebut. Kemudian 2 tahun dan seterusnya ia mulai ditingkatkan, bukan sekedar kalimat Allah saja, tapi mulai dengan kalimat syahadat, ya, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna muhammadar rasulullah. Dan ketika anak tersebut sudah mulai bisa diajak untuk berdialog, ya, umur 5-6 tahun, maka mulailah diberikan pesan-pesan, ya, untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat misalnya di surah Luqman pada ayat yang ke-13, Allah SWT berfirman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Dan ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia menasihatinya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Begitu juga Rasulullah SAW, ya, sering sekali memberikan nasihat-nasihat, ya, untuk senantiasa memperbaiki akidah, keyakinan kepada Allah SWT. Misalnya pernah suatu waktu beliau sama-sama dengan Abdullah bin Abbas yang masih anak remaja. Kemudian Nabi berpesan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak kecil, saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, pelihara Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, peliharalah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah senantiasa ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta sesuatu, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau ingin minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya umat bersatu padu ingin memberikan satu manfaat kepadamu, manfaat itu tidak akan pernah sampai kecuali sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya juga, ya, wa'lam law ijtama'u ala yadurruka bisyai', ketahuilah seandainya mereka bersatu padu ingin mencelakaimu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak.
mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali kalau sudah digariskan oleh Allah SWT. Jadi kesimpulannya adalah dari sejak lahir ditanamkan akidah itu sampai ketika anak itu sudah mulai bisa diajak untuk berdialog. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ketika misalnya anak-anak sudah bisa semenjak mereka lahir Ustaz, diperdengarkan azan, kemudian iqamah, banyak orang tuanya banyak membesarkan Allah dan seterusnya, dan hingga mereka kemudian mulai berkomunikasi, bisa berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Itu juga biasa kadang ada pertanyaan dari para orang tua yang kemudian menanyakan terkait dengan bagaimana model atau pola-pola komunikasi pada anak terkait dengan penguatan akidah atau mengajarkan keesaan Allah. Baik. Itu kan jangan mempertimbangkan itu komunikasi dan akal mereka. Baik. Apa ada hal-hal yang kemudian dituntunkan oleh Rasulullah terkait dengan model-model komunikasi pada anak. Baik. Tentu saja dalam pendidikan terhadap anak ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, materi yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, kondisi anak, ya. Apakah anak itu dalam keadaan senang, gembira, sedih, lagi asik bermain dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya juga tentang metode yang digunakan. Jadi berkaitan materi, misalnya materi akidah, orang tua harus lebih dahulu memahami dan menguasai itu, ya, karena tidaklah mungkin orang tua bisa meyakinkan anaknya kalau dia sendiri tidak meyakini hal tersebut, ya. Kemudian memperhatikan kondisi anak, ya. Oleh karena itu tadi ketika anak itu baru usia 0 sampai beberapa tahun, anak hanya bisa mendengar saja, belum bisa membalas atau berbicara, maka metodenya satu arah, orang tua yang selalu memperdengarkan pada anak tersebut. Yakinlah bahwa anak itu sudah bisa mendengar, bahkan sejak di dalam rahim itu sesungguhnya anak sudah bisa mendengar. Jadi usahakan di dekat anak tersebut selalu diperdengarkan itu kalimah-kalimah thayyibah. Jangan memperdengarkan di telinga anak kata-kata yang kotor, ya, kalimah khabisah, karena itu akan mempengaruhi jiwa anak itu. Ya, yang kedua, metode dialog. Tentu pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang ringan, ya, sesuai dengan usia anak. Ya, bisa juga yang berikutnya tadabbur yang secara sederhana tentang alam semesta. Ketika anak misalnya dibawa jalan, anak-anak itu ditanya, nah siapa yang menciptakan langit, nah siapa yang menciptakan pepohonan, gunung dan sebagainya. Nanti anak itu kemudian dibawa kepada satu keyakinan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah SWT. Diajarkan kepada anak itu betapa teraturnya alam semesta ini. Jadi dengan cara-cara yang seperti itu tadi, komunikasi searah ketika awal-awal, kemudian mulai dialog, mulai tadabbur, maka insya Allah anak itu akan mulai terbentuk akidahnya. Tentu seiring dengan pertambahan usia, nantinya akan bisa lebih dikokohkan lagi akidahnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang orang tua memang menjadi garda terdepan untuk belajar dulu, Dan sebelum mereka kemudian mengajarkan pada anak. Nah, selanjutnya mungkin ada hal-hal juga yang bisa diperhatikan oleh orang tua atau mungkin bisa